Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 22 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Kristus Raja semesta alam. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 25, ayat 31 sampai 46. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Selamat dan profisiat bagi paroki, gereja-gereja, ataupun yayasan-yayasan yang merayakan pesta Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Semoga memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua.
Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam dokumen wajah kerahiman Bulla Misericordia Vultus pada tahun 2015, Paus mengajak kita merefleksikan karya-karya belas kasih ragawi dan rohani sebagai jalan pada kesadaran dan kepekaan untuk melayani orang miskin. Inti dari sabda Tuhan hari ini, di mana orang-orang miskin memperoleh pengalaman istimewa akan kerahiman Allah. Yesus memperkenalkan kita dengan karya-karya belas kasih dalam khotbah-khotbahnya, sehingga kita dapat mengetahui apakah kita hidup sebagai murid-muridnya atau tidak. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita temukan kembali karya-karya belas kasih ragawi ini, yakni memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi pakaian yang telanjang, menerima orang asing, menyembuhkan yang sakit, mengunjungi yang dipenjara, dan mengubur yang meninggal. Dan janganlah kita melupakan karya-karya belas kasih rohani, yakni memberi nasihat kepada yang ragu-ragu, mengajar yang tidak tahu, menasihati para pendosa, menghibur yang sedih, mengampuni yang bersalah kepada kita, menanggung dengan sabar mereka yang menyusahkan kita, dan berdoa bagi orang yang hidup dan yang meninggal. Saudari-saudaraku yang terkasih, karya belas kasih jasmani adalah salah satu jalan keselamatan bagi kita untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Bagi murid-murid Tuhan, orang yang paling hina adalah berkat yang membuat hidup terberkati. Pada akhir zaman, Yesus tampil sebagai raja yang menghakimi manusia dengan kriteria yang sangat jelas. Barang siapa memuliakan Allah dalam diri manusia yang hina, dengan melakukan karya belas kasih secara nyata lewat kerelaan memenuhi kebutuhannya, akan mendapat berkat Allah. Akan tetapi sebaliknya, mereka yang tidak mempedulikan hidup sesama yang biasanya tak terhitung, yang paling hina, akan digolongkan sebagai kambing yang tak pantas menerima berkat Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, ganjaran hidup kekal ditentukan oleh karya belas kasih yang telah diperbuat untuk sesama, dan apa yang tidak dilakukan untuk tetangga. Disitulah karya belas kasih ragawi kepada kaum hina dina menjadi kriteria penilaian sekaligus jalan penyucian, agar kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita menjadi berkat, menjadi sesama bagi saudara-saudari kita, lebih-lebih mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.